tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Saudara percaya firman Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Tuhan, ini kami hamba-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakanlah kemuliaan-Mu, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. 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 Selamat datang di GBI Yang Lim FA tanggal
17 Juli 2020. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang sudah bergabung di live streaming FAGB yang Lim. Sebelum kita mulai ibadah FA ini, ada beberapa informasi yang harus diketahui untuk menjaga ibadah berlangsung dengan baik. Ibadah berlangsung selama kurang lebih 60 menit. Jika terjadi putus koneksi, mohon join kembali ke aplikasi Zoom. Selama ibadah berlangsung, mohon mic dimatikan saja supaya suara tidak bertabrakan dengan jemaat lain. Jika ingin berbicara, dihidupkan kembali mic-nya. Jika dalam satu rumah menggunakan handphone lebih dari 2 buah, mohon dijaraki 5 meter, karena jika 2 HP terlalu dekat akan menyebabkan kebisingan. Demikianlah info seputar tata tertib mengikuti ibadah FA ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita awali saja ibadah FA ini dengan doa pembuka. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat napas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Dengan apa kami membalas seluruh kebaikan Tuhan. Selain kami memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap hidup kami. Biarlah hidup kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat anak-anak-Mu yang boleh mengikuti EPA Zoom pada malam hari ini, yang masih juga yang dalam perjalanan untuk mengikuti EPA Zoom pada malam hari ini. Mari Tuhan berikan kami api cinta Tuhan, sehingga api cinta itu melekat dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami mencintai Tuhan lebih dari segalanya apa yang kami miliki. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Penuhi kami dengan hadirat-Mu, penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, di rumah kami masing-masing. Biarlah kami, di saat kami menaikkan pujian penyembahan, di saat kami beribadah pada malam hari ini, maka kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah diberikan kekuatan, kami yang kekurangan dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa buat hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Mulai daripada worship leader, para imam musik, dan yang orang yang mengambil kesaksian, dan juga pendoa syafaat. Kami berdoa Tuhan, urapi kami semua Bapa, urapi hamba-hamba-Mu nih. Biarlah pengurapan yang datang daripada Tuhan memenuhi atas kehidupan kami, sehingga di saat kami beribadah di EPA Zoom, kami tidak sama datang dengan pulang. Kami pulang membawa berkat daripada Allah yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kami dedikasikan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah menjadi doa dan kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap beribadah EPA Zoom pada malam hari ini. Sama-sama kita katakan, amin. Kita mulai ibadah kita, angkat satu pujian. Semangat semua, haleluya. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang mengajar dan menopang. Ayo dari awal kita katakan sekali lagi, jangan lelah, jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah. Bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Sama-sama kita katakan, ratakan. Ratakan tanah yang timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kita katakan dari awal, jangan lelah, ayo semangat. Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang mengajar dan menopang. Yuk katakan, jangan lelah. Bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan, ratakan tanah yang bergelombang,
timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas iman. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun. Katakan, menjadi siap dibangun. Sekali lagi, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, haleluya, haleluya. Yes, terima kasih Bapak. Tidak henti dan tidak lelah kami Tuhan. Di masa-masa Tuhan COVID ini Bapak, tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang senantiasa menyertai kami Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oleh karena kemurahan-Mu lah Tuhan kami ada hari ini. Di situasi apapun Tuhan Kau menyertai kami. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari kita dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak. Siapakah kita ini? Hingga Tuhan pemeliharaan Tuhan atas kita, hidup kita sempurna. Siapakah kita? Hingga hari ini diizinkan Tuhan kita boleh datang menyembah beribadah. Haleluya. Hanya itu yang diinginkan Tuhan. Agar kita tetap setia. Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, syukur padamu, sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Segala pujian kami, hormat kami hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, tahan hentinya Tuhan. Ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Haleluya. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kita angkat pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, puji-Mu terjadi bagiku. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat selamanya. Kau hebat bagiku, kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Lebih sungguh lagi kita angkat pujian dari awal, kita katakan, oleh karena kemurahan Tuhan saja kita ada hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena
janjimu terjadi bagiku. Katakan angkat tanganmu, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat, kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat, kami sembah Kau Tuhan, Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajar bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya, sembah Tuhan. Haleluya, sembah Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan, Engkaulah Bapa yang baik. Tiada dapat kami balas kasih-Mu. Haleluya. Ajar kami setia di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami setia. Ajar kami memuliakan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sebab Kau baik. Sebab Kau baik. Terima kasih Yesus. Kami datang padamu. Siapapun kami Tuhan, kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Oleh karena kasih-Mu ya Tuhan. Oh ya rara ya oh ya dimanapun kami hari ini Tuhan, Engkau berkuasa Tuhan atas kami, Engkau berdaulat Tuhan atas hidup kami Tuhan. Oh ya dalam situasi apapun Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan atas kami Bapa. Oh ya haleluya, haleluya. Ya haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kemiskinan, penyakit, atau apapun Tuhan, ketelanjangan, ataupun apa yang kami alami tidak dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa Tuhan. Penyertaan-Mu terus sempurna atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami kekuatan Tuhan apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Bahwa Engkau lebih besar dari segalanya Tuhan. Engkau lebih besar dari apapun yang ada di bumi Tuhan. Dia akan di atas kolong langit tidak ada selain kuasa-Mu Tuhan. Yang berdaulat Tuhan. Bahkan yang memimpin hidup kami Tuhan. Terima kasih. Berjalanlah Tuhan terus di dalam kami Tuhan. Tuhan Kau menuntun langkah kami Tuhan. Engkau terus mengajari kami Tuhan. Saat kami tidak tahu Tuhan, Kau berikan kami Tuhan pengetahuan. Saat kami tidak mengerti Tuhan, Engkau yang memberikan kami pengertian ya Bapa. Oh ya raba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dimanapun kami hari ini Tuhan boleh mendengarkan Tuhan.
Sebentar kami Tuhan mau mendengarkan bahan sharing oleh Pak Ian Tarigan Tuhan. Tuhan Kau memberkati dia Tuhan. Hingga kami boleh diberkati Tuhan. Kami sama-sama boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Yang hidup Tuhan dan bertumbuh dan menjadi pelaku firman atas kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pimpinlah kami Tuhan. Ajari kami ya Roh Kudus. Oh ya Rabba ya Rabba. Ya Rabba. Tak satu pun kami yang terlewatkan Tuhan. Saat firman-Mu ditaburkan Tuhan. Biar itu menjadi kekuatan bagi tubuh jiwa roh kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam jemaat terkasih. Sebelum kita mulai ibadah kita malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih Engkau ada sebagaimana kami ada pada hari ini, juga karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah. Terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu. Engkau yang setia, Engkau yang luar biasa dalam hidup kami. Kami hanya mampu bersyukur dan bersyukur di hadapan-Mu. Jika sebentar Tuhan kami akan ibadah, kiranya ibadah kami ini adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kita berada, walaupun situasi yang terjadi pada hari-hari ini, kita yakin dan percaya itu tidak akan pernah terlepas dari pandangan Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu, situasi yang ini pada akhirnya nanti itu adalah akan membawa satu kebaikan yang luar biasa. Walaupun banyak momen yang sudah kita rencanakan sebelumnya dan belum terlaksana sampai hari ini, saya yakin dan percaya pada waktunya nanti, waktunya Tuhan itulah yang terbaik untuk kita lakukan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas satu firman yang diambil dari kitab Efesus 5 ayat 16 yang berkata begini, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kitab Efesus ditulis oleh Rasul Paulus Bapak Ibu sekalian, itu pada saat dia ada di dalam penjara. Dia berharap kepada seluruh rekan-rekannya, ya karena dia mempunyai keterbatasan, dia ada di dalam satu penjara sehingga dia tidak mampu untuk bertemu dengan seluruh murid-murid, seluruh rekan-rekannya. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia hanya mampu menulis surat demi surat dan dia kirimkan kepada seluruh rekan-rekannya yang ada di Efesus pada hari itu. Bapak Ibu sekalian, apa sih yang diharapkan Rasul Paulus dengan tulisan-tulisannya yang ditulisnya kepada jemaat Efesus? Bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat dan pergunakanlah waktu yang ada. Rasul Paulus berharap agar semua rekan-rekan sekerjanya, agar semua anak-anak didiknya, terutama pada saat itu yang ada di Efesus, agar tidak terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran yang tidak baik pada saat itu di Efesus. Dia ingin seluruh rekan-rekannya tetap menjaga agar dia tetap di dalam lindungan Tuhan, agar dia tetap menjalankan sesuai dengan firman Tuhan, agar dia tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Itu yang dia harapkan Bapak Ibu sekalian. Sehingga surat-suratnya yang dia tulis kepada jemaat yang ada di Efesus pada saat itu, bahwasanya hari-hari ini adalah jahat dan pergunakanlah waktu yang ada. Bagaimana Bapak Ibu sekalian caranya mempergunakan waktu yang ada? Bagaimana cara mempergunakan waktu yang ada? Di dalam ayat 15 berkata begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang alim. Mempergunakan waktu yang ada menurut Rasul Paulus, yaitu bagaimana cara kita hidup. Pergunakan waktu yang ada, yakni bagaimana cara kita hidup. Rasul Paulus ingin agar seluruh murid-muridnya, seluruh rekan-rekannya yang ada di Efesus memperhatikan bagaimana mereka hidup. Mereka harus meninggalkan, harus menjauhi segala hal yang tidak baik yang mungkin Bapak Ibu sekalian yang ada pada saat itu di Efesus. Rasul Paulus ingin seluruh rekan-rekan sekerjanya,
seluruh teman-temannya tetap menjaga diri, tetap ada di dalam koridor Tuhan. Itulah yang dia harapkan. Karena Bapak Ibu sekalian, dia tahu bahwasanya orang-orang yang melakukan hal yang bukan dari Tuhan tidak akan mendapat tempat di kerajaan surga. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, di ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi harus seperti orang arif. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal yaitu adalah orang yang tidak mau mendengar pengajaran. Dia merasa lebih tahu dari segalanya. Orang arif Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya apa? Artinya bijaksana, cerdik, pandai, berilmu. Pada saat orang cerdik, pandai, dan mempunyai ilmu, Bapak Ibu sekalian, maka mereka tidak akan terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran yang tidak baik pada saat itu. Sehingga apa yang diharapkan Rasul Paulus lagi, untuk apa sih? Di ayat 17 dia berkata begini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pada saat seseorang itu mempunyai pengetahuan, bijaksana, cerdik, pandai, dan mempunyai ilmu, maka Bapak Ibu sekalian, maka seseorang itu akan mengerti kehendak-kehendak Tuhan, akan mengerti situasi yang terjadi pada saat itu, akan mengerti apa yang Tuhan inginkan mereka lakukan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya katakan di sini bahwasanya apapun yang terjadi pada hari-hari terakhir ini, itu semua Tuhan tahu, dan Tuhan tahu, dan Tuhan telah rancangkan jauh sebelumnya. Agar apa? Kita lebih dewasa dan kita lebih mengerti apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita miliki agar kita bisa berjalan di dalam rencana Tuhan? Yang pertama yang kita butuhkan Bapak Ibu sekalian adalah kita harus punya pengharapan. Kita harus punya pengharapan. Kenapa kita punya pengharapan Bapak Ibu sekalian? Karena kalau kita tidak punya pengharapan, ya, kita tidak akan tahu kemana kita akan pergi. Kita tidak akan mengerti apa tujuan hidup kita. Kita tidak akan tahu apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Kenapa kita punya pengharapan? Karena di dalam setiap pengharapan itu Bapak Ibu sekalian, di dalam setiap pengharapan itu ada keinginan supaya menjadi kenyataan. Karena apa? Karena di dalam setiap harapan itu adalah kita percaya bahwa sesuatu yang kita inginkan itu pasti kita dapatkan. Itulah suatu pengharapan. Pengharapan yang bagaimana? Pengharapan yang bagaimana Bapak Ibu sekalian? Pengharapan di dalam Tuhan. Tergantung kepada siapa kita berharap. Apakah kita berharap kepada manusia, atau apakah kita memang berharap kepada Tuhan yang menciptakan kita? Tapi satu hal yang pasti dan saya yakini, pada saat kita berharap kepada Tuhan, maka tidak mustahil bagi Tuhan. Pada saat kita berharap kepada Tuhan, apa yang kita rencanakan pasti Tuhan berkati dan Tuhan urapi, sehingga apa yang kita rencanakan jauh-jauh yang menjadi rencana setiap kita, Tuhan akan berikan kesuksesan yang luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, di dalam Ratapan 3 ayat 22-23 mencatat begini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu sekalian, setiap pagi Tuhan memberikan satu rahmat yang baru pada setiap kita. Setiap pagi Tuhan memberikan satu berkat yang luar biasa. Setiap pagi Tuhan itu telah memberikan dan menyediakan sesuatu yang luar biasa kepada setiap kita. Untuk itu di dalam Ratapan tadi mencatat, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Waktu kita gunakan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dengan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, itu adalah waktu yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, di dalam Amsal
Ya, di dalam Amsal 23 ayat 18 berkata begini, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Untuk menggapai suatu harapan, ya, apa sih yang kita butuhkan? Di dalam Roma 5 ayat 4 berkata begini, membutuhkan ketekunan. Karena apa? Karena ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan yang bagaimana? Di dalam Roma 5 ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di saat kasih Allah dicurahkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, ada satu janji Allah yang luar biasa. Di dalam Ibrani 6 ayat 19 berkata begini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tadi. Sehingga pada saat kita mempunyai pengharapan, saat kita mempunyai pengharapan yang luar biasa kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, maka pengharapan itu adalah pengharapan yang luar biasa. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa yang dibutuhkan? Yang kedua dibutuhkan adalah ketulusan. Kenapa ketulusan? Di dalam Mazmur 25 ayat 21 berkata begini, ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Tulus, jujur adalah sejalan. Tulus artinya sepenuh hati, tidak mengharapkan balasan. Jujur, tidak suka bohong, apa adanya. Itulah jujur. Tulus dengan sepenuh hati. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena orang yang tulus adalah yang mempunyai kasih. Orang tulus itu tidak pura-pura. Orang tulus itu adalah apa adanya. Sehingga kalau kita tulus, ya, kalau kita tulus, kita mempunyai hati yang tulus, apa yang terjadi? Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 mencatat begini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, pada saat kita tulus, tidak pura-pura, maka kasih itu besar pada kita. Pada saat kita mempunyai kasih yang luar biasa, ya Bapak Ibu sekalian, kita mampu mengasihi Tuhan dan kita mampu mengasihi sesama. Pada saat itu ada bersama dengan kita, maka Bapak Ibu sekalian, pengharapan-pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Sehingga di dalam Mazmur 37 ayat 37 berkata, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Orang tulus, orang jujur pasti suka damai. Pada saat orang tulus dan jujur suka damai, Alkitab mencatat pada mereka ada masa depan. Masa depan yang bagaimana? Masa depan yang luar biasa. Yang ketiga, apa sih yang dibutuhkan Bapak Ibu sekalian? Ya, ini gairah. Di dalam Kidung Agung 8 ayat 6 berkata begini, taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada saat cinta, ya, cinta itu gigih. Pada saat cinta itu ada bersama dengan kita, pada saat cinta itu melekat pada kita, maka kita akan gigih untuk mencari sumber cinta itu sendiri. Materai berbicara masalah milik. Siapa yakin dan percaya kita dipilih Tuhan? Semua kita yakin bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Ya, kalau kita yakin kita dipilih oleh Tuhan, berarti Bapak Ibu sekalian, kita adalah milik Tuhan. Pada saat kita menjadi miliknya Tuhan, ya, cinta yang Tuhan berikan itu kepada kita Bapak Ibu sekalian, maka kita juga harus gigih mencari cinta itu sendiri, mencari cinta yang diberikan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, cinta yang kita miliki, ya, cinta yang kita miliki tidak akan pernah lekang oleh apapun. Cinta kita kepada Tuhan tidak akan pernah lekang oleh apapun. Bapak Ibu sekalian, pada saat itu ada bersama dengan kita, ya, pada saat kita punya pengharapan, pada saat kita mempunyai hati yang tulus, dan pada saat kita bergairah selalu untuk menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Di dalam Mazmur 65 ayat 11 saya tutup di sini Bapak Ibu sekalian.
Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan rumah. Kalau Tuhan memahkotai kita dengan tahun-tahun yang kebaikan, apa yang harus kita khawatirkan dalam hidup kita? Apa yang harus kita takutkan di dalam hidup kita? Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu. Kita hanya perlu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan lebih lagi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, jemaat-jemaat FA yang terkasih, jemaat-jemaat FA yang dicintai, FA adalah bumper terdepan untuk penemuan jiwa-jiwa. Mari tetap semangat melayani Tuhan. Kita tetap menyerahkan hidup kita tetap bergairah, kita tetap tulus melayani Tuhan. Bahkan kita tetap menaruh harapan kita di hadapan Tuhan. Pada saat itu ada tuh Bapak Ibu sekalian, maka yakin dan percaya Tuhan akan hadir bersama dengan kita. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan hamba-Mu memberitakan firman di tempat ini. Kiranya Bapa, seluruh jemaat-jemaat Eva yang ada mendengar, bahkan mereka menjadikan firman ini menjadi pelita bagi kami dan terang dari jalan-jalan kami, sehingga pada hari-hari yang depan kami lebih mampu menjalani hidup ini dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, bagi mulai segala hormat, pujian, kemuliaan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa syukur. Haleluya Bapa, amin. Salam Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati. Bu Liris, LOC-nya sudah diterima. Masuk dulu aja Bu Liris. Silakan Bu Liris. Shalom semuanya. Saya kan ada minta doa di forum FI supaya izin kerja saya diterbitkan. Sebenarnya izin kerja itu pada biasanya seminggu udah bisa, tapi mungkin karena di sini ada pemilihan umum parlemen, jadi ada penundaan. Jadi, hari ke-12 saya sudah menerima persetujuan izin kerjanya. Kita kan ibadahnya hari Jumat, terus hari Selasa saya sudah terima bahwa LOC saya approve, dan hari Kamisnya saya sudah disuruh untuk masuk kerja. Dalam penerimaan kerja di sini, kenapa saya katakan ini adalah kemurahan Tuhan? Karena di masa ini sangat sulit mencari pekerjaan. Nah, diketahui saya sudah melihat banyak dari orang-orang sini yang berbicara ya, bahkan di internet dikatakan orang-orang yang sudah bekerja, ada yang 10 tahun ke atas banyak kehilangan pekerjaan. Padahal mereka warga negara sini, dan untuk mencari pekerjaan mereka kesulitan. Dan sebelum saya mendapatkan pekerjaan ini, kenapa saya selalu mengatakan ini kemurahan Tuhan? Sebelumnya memang saya pernah mengajukan lamaran kerja via online, tapi tidak pernah dijawab. Saya tidak tahu alasannya kenapa. Ternyata setelah saya cek, ada beberapa yang reply, yang menjawab, katanya mereka tidak menerima warga asing untuk saat ini. Jadi di saat itu saya merasa, loh, susah sekali cari kerjaan di sini kan. Jadi saya ada rada iseng, sampai saya lihat koran, di situ ada ditulis lagi mencari dishwasher. Dishwasher itu artinya orang yang cuci piring di restoran. Jadi karena saya iseng, saya telepon karena katanya kalau jika butuh pekerjaan ini semuanya boleh, katanya all welcome, artinya siapapun boleh bekerja di sini. Setelah saya telepon, saya katakan lagi cari dishwasher ya, katanya iya. Karena kan sudah ada penolakan, katanya tidak menerima foreigner atau warga asing. Terus saya langsung to the point aja, apakah perusahaan Bapak menerima, store Bapak menerima dishwasher untuk foreigner? Dia terus katakan, maaf, kami tidak menerima pekerja warga asing. Sewaktu saya telepon itu, saya record, saya ada rekam, terus rekaman itu berarti kan saya ditolak. Jadi saya berpikir, jadi cuci piring aja saya ditolak gitu. Rekaman itu saya kirim ke grup
anak-anak saya. Sampai anak saya bingung, Mama mau jadi tukang cuci piring katanya gitu. Bilang, iya saya cuma coba-coba iseng aja. Jadi udah seperti itu mereka ketawa. Ketawanya pakai kirim-kirim emoticon lucu-lucu lah. Maksudnya mau jadi tukang cuci piring gitu. Jadi itu kan saya melamar kerja, itu saya melakukannya, saya melihat saya mampu bekerja, saya bisa bekerja. Memang saya bekerja dengan orang tidak punya pengalaman kerja yang lama, tapi saya sudah pernah menjadi bos gitu. Jadi apa yang, kalau seandainya saya bekerja, saya pasti bisa. Jadi di dalam diri saya itu seperti ada rasa kesombongan. Jadi di sini saya mau katakan, saya kemarin-kemarin udah katakan bahwa dalam melakukan apapun, bawalah dalam doa dan dengan kerendahan hati. Nah, jadi saya menerima pekerjaan ini, saya berdoa. Waktu pekerjaan yang saya lamar itu sebelumnya saya tidak berdoa. Karena saya merasa iseng udah saya lamaran kerja aja, syukur diterima. Tidak pun, kalau tidak diterima pun tidak apa-apa. Jadi kita merasa sepele, kita tidak mengutamakan Tuhan. Jadi di situ kadang manusia itu, rasa sombong itu yang membuat kita gagal. Jadi saya ditegur Tuhan ya, ditegur Tuhan, mungkin karena kesombongan saya, Tuhan menegur saya, terus saya benar-benar mau pekerjaan ini, saya bawa dalam doa, sampai saya katakan, Tuhan, pilihkan pekerjaan yang benar untuk saya. Dan pekerjaan ini, waktu saya melamar kerja, waktu saya interview, saya sangat beruntung, kenapa? Saya orang yang tidak berpengalaman di bidang kesehatan. Dan saya bekerja dengan dokter. Saya nggak punya latar belakang pendidikan. Dia mau menerima saya itu merupakan suatu mujizat. Dia sudah juga ada katakan, kamu di training 3 bulan. Dan saya rasa dalam 3 bulan pun belum tentu kamu suka. Katanya, belum tentu kamu bisa. Katanya seperti itu. Jadi dalam hati, saya juga, kenapa belum bisa, gampang aja jadi asisten dokter, palingan dia mau operasi, dia mau apa yang dia butuhkan, apa yang dia suruh, saya tinggal lakukan. Pikiran saya seperti itu. Tapi udah seperti itu, ya oke, saya jalani aja. Tapi dalam hati timbul lagi ada dikit kesombongan. Katanya 3 bulan nggak bisa. Saya akan tunjukkan dalam 1 bulan saya pasti bisa. Jadi karena peringatan dalam diri kita itu kan ada Roh Kudus, itu ditegur. Kita itu nggak bisa jadi 100% sempurna, itu tidak bisa. Tapi untungnya kita, orang yang mau berdoa, ada ditegur. Jangan sombong. Tegurannya gimana? Tuhan itu sayang banget sama saya. Sayang sama saya. Dia menegurnya dengan sangat halus, dengan penuh kasih sayang. Caranya gimana? Begitu saya masuk kerja, saya lihat, saya kan bekerja dengan dokter gigi. Begitu dibuka raknya, kan saya ada teman kerja yang melatih saya. Begitu dibuka, tang itu ratusan macam, cuma tang gigi. Baru gunting itu ratusan, semuanya ada namanya. Terus obat-obatan lagi. Apa yang misalnya, ambilkan misalnya gunting mosquito, kita mesti tahu itu apa. Sampai teman saya katakan, oh nanti kok kamu lupa, kamu catat. Jadi saya tipe orang yang tidak suka mencatat. Karena apa yang saya catat nanti bakal nggak saya baca. Saya lebih suka saya lihat, saya ingat, saya lihat, saya ingat. Saya tipenya seperti itu. Dulu belajar juga kayak gitu. Yang penting saya dengar, saya harus dengar. Kalau nggak dengar nanti suruh baca, nanti nggak bakal saya baca. Terus saya pelajari, ternyata susah juga. Saya kira segampang itu. Jadi kita kadang suka menggampangkan sesuatu. Jadi apa yang dikatakan orang kadang kita sepelekan. Tapi ini saya udah kerja ini udah hari kedua. Tugas yang dikasih, yang diajari kemarin, apa yang diajarin kemarin, hari ini saya lakukan dengan sendirinya. Saya lakukan sendirinya dan selalu dikatakan good. Di sini saya kan berdoa, Tuhan berikan saya pekerjaan yang Engkau pilihkan, dan temukan saya dengan orang-orang yang baik. Saya menemukan atasan saya baik.
teman kerja saya baik, sabar. Jadi di sini saya melihat, kadang kita melihat mujizat Tuhan itu, jangan melihat hal yang besar. Hal kecil pun itu mujizat Tuhan. Itu mujizat Tuhan. Itu membuat hati saya damai. Jadi di sini, dalam keadaan seperti itu, Tuhan menegur. Apabila kita peka, Tuhan menegur. Makanya kan dokter udah bilang, 3 bulan belum tentu kamu menguasai semua ini. Tapi kamu kan bilang 1 bulan pasti udah bisa. Di dalam diri kamu itu ada kesombongan. Itu bisikan itu datang. Jadi dalam hal saya orangnya kan termasuk peka juga, sangat peka. Dan saya kadang seringlah, saya sangat beruntung Tuhan sangat sayang sama saya. Meski tidak harus orang mengatakan, kamu gini ya Liris. Enggak, Tuhan langsung tegur. Kenapa seperti itu? Karena dari kecil itu, saya menganggap Yesus itu Bapak saya. Saya dari kecil nggak punya Bapak. Jadi kalau hanya mengatakan Bapak, saya menangis. Karena saya rindu sosok seorang Bapak. Makanya kalau saya berdoa, saya seperti berdoa kepada Bapak saya. Dan apa yang saya doakan tuh kayaknya kita sebagai anak itu meminta kepada Bapak. Bapak, saya pengen seperti ini, gitu. Kadang kita sebagai anak nakal, ditegur. Jadi, saya mau katakan, kita harus, saya ada dengar khotbah minggu lalu khotbah GBI yang Pak Ali sudah mengatakan, untuk mengenal Bapak kita harus membangun hubungan. Itu benar. Itu sangat benar. Dan saya, sama Bapak saya itu saya merasa, ya Tuhan Yesus. Saya selalu dekat, apa yang menjadi kesusahan saya jarang mengumbar ke orang lain. Saya cuma cerita ke Tuhan, saya begini. Dan dia menegurnya dengan penuh kasih. Jadi di sini saya mau katakan, apapun, apalagi di SA ini saya lihat untuk memberikan kesaksian aja sepertinya susah. Mereka mungkin orang-orang hanya menunggu dapat rezeki yang besar, dapat mujizat yang besar, baru memberi kesaksian. Jangan. Ini ibarat Tuhan memberikan kebaikan kepada kita itu ibarat seperti gini. Ada yang memberikan sesuatu, contohnya Bu Lestari memberikan saya souvenir pulpen. Saat dia memberikan souvenir ini, saya kan bersyukur, saya kan sangat berterima kasih. Ucapan terima kasih saya tentu saya katakan terima kasih Bu, dan saya juga berdoa terima kasih saya bertemu dengan teman yang baik, dia memberikan sesuatu pada saya. Terus saya cerita sama orang yang Bu Lestari itu baik, otomatis Bu Lestari pun senang. Jadi dia merasa dihargai, apa yang dia beri rasanya berharga. Jadi dia makin suka memberi saya. Dia makin suka kasih saya sesuatu. Manusia itu suka dipuji. Kenapa? Itu tidak lepas dari, kita kan anaknya Tuhan. Tuhan itu suka dipuji. Kita memberikan kesaksian, artinya kita memuji Tuhan. Itu. Jadi kita mengumbar kebaikan Tuhan itu, Tuhan makin mengasihi kita. Jadi kadang saya cuma mau ingatkan teman-teman, bersaksilah, maka kamu akan menerima kebaikan Tuhan. Kebaikan itu hanya kamu yang tahu. Hanya kamu yang bisa rasakan. Orang lain mungkin merasakan, biasa-biasa saja. Karena mereka bukan mereka yang mengalami. Tapi mungkin dari kesaksian kita, ada yang bisa kita tolong, ada yang bisa kita bangkitkan. Artinya kita sudah menyelamatkan. Karena saat kita sudah kembali kepada Bapa, yang ditanya bukan berapa, jabatan apa yang kamu raih, seberapa banyak hartamu. Pasti yang dia tanyakan sudah berapa jiwa yang engkau selamatkan. Kan itu, Yesus datang itu untuk menjala manusia kan, dia sebagai penjala manusia. Jadi kita memberi kesaksian itu artinya kita mungkin orang tidak kena dengan yang satu, tapi bisa kena dengan orang yang lain. Itu sih. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada host. Salam Bapak Ibu sekalian yang ikut Zoom. Ya, begini, Pak Alek ini, saya mengenal pribadi Pak Alek ini dari tahun 2004. Ya, sudah lama saya kenal dengan beliau. Waktu saya masih di sekolah.
Saya dulu adalah salah satu juga pemimpin di satu sekolah swasta di Medan ini, dan saya selalu order barang dengan Pak Alex, dan Pak Alex pun tahu kalau saya order barang harganya misalnya 1 juta ya 1 juta, nggak ada ditambahi 1.100.000 atau 1.050.000. Jadi memang perkenalan kita diawali dengan semua baik, karena saya percaya semua yang diawali dengan baik akan berakhir dengan baik. Nah, berikutnya saya mengenal Pak Alex adalah beliau dulu beberapa kali ya pernah rutin rajin ke Yang Lim, tetapi terakhir beliau tidak di Yang Lim, beliau jadi jemaat yang rutin di HDTE. Ya, sesi ketiga. Sesi ketiga. Jadi Pak Alex ini adalah orang yang bertobatnya belum lama sekali, karena waktu tahun lebih dari 5 tahun yang lalu saya juga peneguhan nikah Pak Alex di Sumres, ya Pak Alex ya. Iya, benar. Jadi saya kenal Pak Alex, saya pemberkatan nikah, peneguhan nikah Pak Alex di Sumres. Jadi banyak yang kami punya hubungan, tetapi ya sering-seringlah terakhir ini kami berkomunikasi. Kemudian saya rindu dengan latar belakang kehidupan Pak Alex yang masa lalunya itu adalah seorang yang saya mau katakan Buddhis aliran keras, tetapi beliau sekarang dijamah Tuhan, ya Tuhan panggil dia, Tuhan ngomong sama Pak Alex, maka Pak Alex itu sekarang sudah terima Yesus. Jadi Pak Alex akan menyaksikan salah satu adalah apa yang dikerjakan Pak Alex selama ini, seperti yang Ibu Liris katakan. Tuhan hanya mau menyenangkan Tuhan adalah dengan membawa jiwa-jiwa. Nah, dengan hormat Pak Alex, izin bagaimana cara Pak Alex untuk memenangkan jiwa-jiwa orang Buddha, Pak, seperti yang pernah kita bicarakan, Pak. Izin, Pak. Selamat malam. Saya kisah memang dari awal itu orang Buddhis, memang pernah sudah wihara kemana-mana, semuanya kalau sembahyang udah di Medan udah mutar-mutar lah. Sampai kemana-mana juga mutar-mutar, sampai ke Tanjung Balai, sudah sampai ke wihara Tanjung Balai pernah nginap. Karena dia ulang tahun besok paginya. Nah, itulah sekitarnya. Kalau untuk mutar-mutar, untuk daerah wihara udah semuanya sih kira-kira. Nah, pada suatu hari saya dijamak sama Tuhan, karena saya seorang narkoba selama berapa tahun di fire diskotik. Nah, akhirnya gimana caranya supaya saya bisa mundur dari sana? Akhirnya saya mencari Tuhan. Mencari Tuhan, di arti kata mencari Tuhan bukan hanya begitu aja mencari Tuhan. Teman-teman kita semua itu hilangkan semuanya. Nggak ada selama beberapa tahun, semua hilang. Nah, satu pun hilang. Sedangkan telepon-telepon biasanya kan ada telepon yang masuk, semua pun nggak terima. Akhirnya itulah dia. Jadi akhirnya saya ke gereja untuk mencari Tuhan lah. Nah, akhirnya kita juga belum percaya, di antara hanya dalam kurun waktu hanya setengah tahun lebih, itu akhirnya saya dibaptis lah. Nah, akhirnya dibaptis, kita juga percaya sama Tuhan. Arti kata di sana itu gua lebih banyak berdoa, ya kan, waktu di Medan Plaza, waktu doa puasa. Jadi arti kata saya kan punya anak cowok yang umur yang belasan tahun. Ada saya punya kerinduan mau dapat cewek satu. Nah, akhirnya Tuhan memberikan saya sekarang yang sudah yang besar 21 tahun, yang kecil balita masih 5 tahun. Dan arti kata jarak 15 tahun sampai hari ini. Tuhan memberikan saya seorang anak yang balita yang begitu cantik. Mungkin Pak Torang pernah saya kirim sama dia foto-foto itulah. Maka itu jangan kita ragukan, kita harus percaya sama Tuhan. Apapun masalahnya. Tapi harus tunggu bersabar. Itulah dia. Ya kan? Memang bersyukur hari ini saya di HDTI memang ibadah sesi ketiga.
Tapi dengan arti kata saya membawa jiwa ke TOD yang jam 4. Itu spesial hanya jam 4 membawa jiwa. Orang-orang Buddha, dengan arti kata dia punya suami masih Buddha tapi istrinya udah Kristen. Tapi gimana caranya supaya saya menjalin hubungan sama suaminya supaya kita bisa jadi teman untuk mereka tuh ibadah di TOD jam 4. Itulah. Nah, memang tujuan saya jadi kalau hari Minggu, gue punya ibadah itu 2 kali. Jam 11.30 terus ibadah dengan keluarga bersama-sama. Dengan arti kata, kalau mereka tuh sudah ibadah, saya antar mereka itu jam 4, jam 3 lebih, saya jam 4 masuk ke TOD untuk mencari jauh jiwa-jiwa, mencari teman-teman. Itulah dia. Nah, akhirnya teman-teman saya ada yang kenal sama saya, mereka tuh ikut di ibadah sore, akhirnya mereka tuh ikut FA ke tempat kita punya FA yang FA 20. Nah, mereka tuh suami istri hari ini mereka tuh sudah saya lepaskan sama mereka tuh ke FA 20. Itulah kesenangan hati saya, itulah ceritanya. Maka itu kita kalau seorang Kristen, jangan kita hanya bicara, tapi kita harus kita lakukan. Banyak kita hanya mendengar banyak, tapi sekarang nggak kita melakukan dengan firman Tuhan yang kita dengar setiap hari yang di dalam hari Minggu. Kalau bisa, setiap hari jangan tinggalkan firman, apapun masalahnya. Harus kita mendengar, harus mengatakan sesuatu, harus berani, dimanapun kita tempatnya. Itulah dia Pak Torang. Siap, makasih Pak Alek. Ya, teman-teman sudah dengar bahwa Pak Alek ini tadi ada sedikit yang mungkin perlu dijelaskan. Pak Alek ini sudah menunggu keinginannya supaya mungkin hari-harinya nanti adalah seorang putri dan beliau berdoa buat Tuhan. Walaupun itu 15 tahun, tetapi puji Tuhan, semua waktunya Tuhan. Saya ada share Pak, gambar putri Bapak di grup yang lain juga, supaya mereka lihat inilah putri Bapak yang dia dirindukan, didoakan, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita selalu menjawab doa-doa kita. Tuhan kita menedengkan telinganya untuk mendengar doa-doa orang yang mengasihinya dengan sungguh. Jadi Pak Alek juga tadi itu saya sangat terkesan karena saya katakan Bapak kisah hidupnya hampir sama dengan Pak Elmin. Pastor Elmin juga itu orang narkoba dan dulu itu seorang yang bandal dan sempat bertengkar dengan orang tuanya kalau dia mau masuk ke gereja. Jadi puji Tuhan, kesaksian Pak Alek juga tadi banyak sudah menuai jiwa-jiwa, ya. Karena pada satu saat kita percaya Tuhan menyambut kita hanya menanyakan berapa jiwa yang seperti Bu Liris katakan. Dan percayalah bahwa kalau kita sudah sampai diterima di Tuhan, kita percaya nanti seperti Pak Alek akan disambut, ya, seperti misalnya Ibu Liris atau Ibu Lestari atau kita semuanya akan disambut dengan jiwa-jiwa. Oh, karena Ibu Lestari, oh karena Pak Alek, karena Ibu Liris, ya karena Ibu Julia, aku mengenal Tuhan dan aku selamat. Kita sama-sama bahagia di surga. Haleluya. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pak Alek juga pada kesempatan ini sekali-sekali kalau Pak Alek mau ikut Zoom kita, ya kita sangat bersukacita. Misalnya ada sesuatu lagi yang mau disampaikan. Kami siapa Alek, Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri dengan doa bersama. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Bapak yang baik. Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di hari kami berkumpul memuji-Mu Tuhan di ibadah Zoom ini ya Bapak. Semua karena anugerah-Mu ya Bapak.
semua karena kasih karunia-Mu, semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, baik itu kesehatan, baik itu permasalahan ekonomi, baik itu permasalahan rumah tangga, Engkau turut campur, Engkau campur tangan di dalamnya untuk membuat kami tetap dalam pengharapan kepadamu ya Bapa. Bagaimana firman-Mu, tetap juga dengan hati yang tulus masih melayani-Mu dan sesama. Bahkan Tuhan, kami tetap bergairah, ada gairah yang baru, fashion yang baru yang daripada Engkau, untuk menjalani hidup sampai ke garis finish ya Bapa. Karena bagi kami, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kami tetap berjuang sampai akhirnya. Kami tetap setia dan taat pada kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Materaikan seluruh firman-Mu sehingga menjadi rema dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ian Tarigan yang telah menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Sehingga boleh menjadi remah dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami boleh menjadi saksi-saksi dan pelaku daripada firman-Mu ya Bapa. Terlebih Tuhan, kesaksian daripada Ibu Yunik Liris dan juga Pak Alex ya Bapak yang begitu memberkati kami ya Bapak, sehingga kami boleh juga menjadi kuat dan kami boleh mampu menjadi saksi-Mu ya Bapak, baik itu di pekerjaan kami, baik itu di usaha kami ya Bapak. Apapun yang kami lakukan ya Bapak, boleh memuliakan nama-Mu ya Bapak, bahwa Engkau ada Allah di belakang kami. Engkau Allah yang hidup ya Bapa. Engkau yang membela kami, bahkan setia menolong kami dalam melakukan apapun, bahkan yang kami tidak mengerti, bahkan yang kami tidak sanggup ya Bapa. Ada Engkau yang menolong, membela, memberkati setiap kami ya Bapa. Dan kami tetap menjadi saksi-Mu untuk membawa jiwa-jiwa ya Bapa. Sehingga kami percaya Tuhan pada saat kami dipanggil nanti ya Bapa, kami akan bertemu jiwa-jiwa yang telah kami perkenalkan kepada Engkau ya Bapa. Dan mereka akan berkata ya Bapa, karena kami ia diselamatkan ya Bapa. Sehingga karena kami ia boleh mengenal Kristus yang hidup. Terima kasih ya Bapa karena kesaksian-kesaksian dari hamba-hamba-Mu ya Bapa. Biar Engkau berkati hamba-hamba-Mu ya Bapa, lebih lagi membawa jiwa-jiwa bagi-Mu ya Bapa. Karena saat inilah penuaian boleh terjadi, ladang telah menguning siap untuk dituai. Dan kami siap menjadi penuai-penuai-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan di hari-hari yang jahat ini, tetap ada kebaikan yang kami tabur ya Bapa. Kami percaya Tuhan kalau kami menabur kebaikan, kami juga akan menuai kebaikan. Apapun yang kami lakukan, biarlah boleh menjadi terang dan garam daripada Engkau sendiri ya Bapa. Yang memuliakan Engkau melakukan kehendak-Mu, seturut kehendak-Mu ya Bapa. Saya percaya Tuhan, Kau akan memberkati setiap langkah yang kami lakukan. Kau melapangkan jalan-jalan kami, memberkati setiap kami secara materi, jasmani dan rohani. Terima kasih ya Bapa. Kami rindu Tuhan, ibadah Jum di tempat ini semakin berkembang ya Bapa. Dan kami masing-masing boleh membawa jiwa-jiwa bagi-Mu ya Bapa. Untuk kami boleh lagi bersekutu, memuji, menyembah-Mu, walau dalam keadaan di rumah kami masing-masing ya Bapa. Kami percaya lebih lagi Tuhan, Kau tambahkan bilangan orang percaya bagi-Mu ya Bapa. Bahkan sampai ke pelosok daripada daerah yang belum terjangkau mengenal Engkau ya Bapa. Kerinduan kami ya Bapa, kiranya Engkau genapi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh yang mengikuti ibadah Jum ini dalam tangan-Mu ya Bapa. Kau yang menolong, membela, memberkati ya Bapa. Kami bersyukur juga ya Bapa untuk wakil gembala kami Bapak Timotius Silaban dan juga Pak Torang Gisang sebagai Kepala Departemen EVA dan gembala kami Pak Adrian Eko ya Bapak, dan juga gembala pembina kami Pak Bambang Yonan
Kepala Sidang kami Pak Edi Praitno. Biarlah Tuhan Kau berkati berlimpah ya Bapak. Juga Pak Niko di Jakarta sebagai pembina rohani kami ya Bapak. Biarlah pemimpin rohani kami semakin membawa kami berkembang ke kanan ke kiri dan lebih lagi memuliakan Kau ya Bapak. Berkati hamba-hambamu ya Bapak. Berkati juga Pak Antoni sebagai koordinator Zoom host di tempat ini ya Bapak. Kau berkati berlipat kali ganda. Terima kasih ya Bapak. Saat ini juga kami serahkan bangsa dan negara yang kami kasih Indonesia ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Indonesia aman dalam pelindungan-Mu yang sempurna ya Bapak. Bahkan kami akan melewati masa krisis pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Kami akan melewatinya dengan baik ya Bapak. Hingga tidak ada lagi yang tersakiti, tidak ada lagi jiwa-jiwa yang hilang. Tidak ada lagi kekalahan daripada ekonomi ya Bapak, tapi kami akan bangkit. Bangkit karena Engkau sendiri Allah yang hidup, yang bangkit daripada kematian. Kami percaya Tuhan, karena kebangkitan-Mu memulihkan setiap kehidupan dari kami, bahkan pulihkan ekonomi kami ya Bapak, keuangan setiap kami dalam pelindungan-Mu yang sempurna ya Bapak. Penyempurnaan karena Engkau Allah yang sempurna ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Jika sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, walaupun kami dalam rumah ya Bapak, kami percaya Tuhan berkat-Mu tetap menyertai kami ya Bapak. Tapi sebelum itu Tuhan, kami juga tetap membawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu ya Bapak. Bahkan hidup kami yang kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan bagi-Mu. Terima kasih ya Bapak. Mari kekasih-kasih Tuhan buka kedua tangan, arahkan hati dan wajah ke surga ya Bapak. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan arah Roh Kudus-Nya. Itulah yang menyertai kita mulai hari, esok sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata 2-3 orang datang beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan hadir. Walaupun kita di rumah, masing-masing kita beribadah. Makasih buat kesaksian daripada Ibu Unike dari Singapura dan Pak Alek ya, yang sungguh luar biasa ya. Saya sampai mendengar terharu lewat daripada kesaksian daripada Ibu Unike, lewat daripada kesaksian daripada Pak Alek. Kita semua dibangun, kita semua dikuatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih buat kita yang ikut EPA Zoom pada malam hari ini. Biarlah cinta Tuhan melekat dalam kehidupan kita. Pengumuman pertama untuk di tanggal 24 bulan Juli, Jumat depan kita tetap melakukan EPA Zoom seperti biasanya. Yang pengumuman kedua, setiap pengurus atau yang hadir pada hari ini yang EPA Zoom boleh mengajak teman-temannya atau keluarganya atau teman-teman dekatnya atau kenalannya untuk bisa bergabung di EPA Zoom. Nanti kan ada spesial untuk grup di EPA Zoom luar kota. Terima kasih, tetap semangat, tetap kuat. Walaupun di masa pandemi COVID ini sudah mulai selesai, tapi kita percaya Tuhan tetap melindungi, memberkati dalam setiap kehidupan, pekerjaan, keluarga daripada Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada. Demikian pengumuman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, bisa masih mendengar suara saya? Nanti selesai ini biasanya Pak Antoni akan suruh kita foto bareng. Tapi ada satu hal yang mau saya sampaikan, bahwa tanggal 31 nanti yang sharing firman itu saya, ya, tanggal 31 Juli. Jadi tanggal 24 ini 17, 24, tanggal 31-nya nanti saya. Jawa saya. Jadi terus yang Pak Palar itu Zoom luar kota yang sudah terbentuk
Jadi Bapak Ibu kalau udah punya teman yang luar kota, laporkan aja ke Pak Palar, juga masuk ke satu grup yang di luar kota, supaya semua terkoordinasi dengan baik. Itu aja pengumuman.